Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video di mana Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ditanya kenapa kok tidak percaya kepada Imam Ibnu Hajar. Mengenai polemik atau permasalahan nasab ini, tentu hal itu dipertanyakan. Maka ini sangat menarik sekali dan penting untuk kita pahami bersama. Ya, untuk kita simak bersama. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Dan tentu beliau nanti akan menjelaskan dari sebuah nalar yang cukup luar biasa seperti itu. Dan tentu juga sangat penting untuk kalian yang masih belum pernah mendengar tentang hal ini, ya, sangat menarik sekali ya. Jadi kalian yang masih belum menyimak, masih belum mengetahui tentang jawaban beliau mengenai hal ini, tolong ini dipahami dan disimak secara betul-betul ya, gitu. Dan saya sengaja video ini panjang karena saya menampilkan sebuah dua pertanyaan yang sudah disodorkan atau dihadapkan kepada beliau, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mari kita intro terlebih dahulu, lalu kita putar videonya. Ya baik, ada yang mengatakan bahwa Anda itu tidak percaya terhadap Imam Ibnu Hajar, padahal beliau adalah ulama besar, ulama Syafi'iyah, sehingga referensi Ibnu Hajar dengan Kiai Imad itu kan jauh sekali itu ya. Mestinya Ibnu Hajar itu sudah lebih dekat lah dengan abad kelima dengan nasab itu. Bagaimana Kiai? Yang menjadi patokan akan sebuah dalil, sebuah bayinah, bukanlah dekat dan tidak dekat. Apakah dia mempunyai bukti primer atau bukti sekunder yang paling dekat dengan waktu kejadian perkara, yaitu 345. Ibnu Hajar telah saya terangkan tadi, algoritma bagaimana beliau sampai menuliskan nasab daripada habaib ini di kitab beliau, karena beliau kebetulan sedang menulis kitab silsilah, menemukan kitab beberapa lembar yang menuliskan silsilah thariqah. Nah, ini punya Habib Al-Idrus, kemudian diambil oleh beliau, minta izin kepada murid-muridnya. Jadi beliau tidak ketemu langsung dengan yang disebut gurunya itu, tetapi minta izin kepada murid-muridnya yang beliau temukan. Kemudian beliau menulis saja demikian rupa di dalam kitabnya As-Sabat itu. Kenapa beliau tidak mau untuk mengkaji? Karena kebetulan Ba'alawi yang ditemukan beliau orangnya saleh, orangnya tidak mencurigakan, sesuai antara pengakuan mereka sebagai turunan Nabi dengan akhlak-akhlak yang dicerminkan. Kenapa hari ini kita menguji nasab mereka? Karena kita di dalam hati ada pertanyaan, masa iya keturunan Nabi begini? Maka kemudian kita jalankan teori metodologi para ahli nasab, ahli sejarah di dalam mencari kesejarahan seorang tokoh berdasarkan kitab sezaman dan kitab setempat. Ada kitab sejaman tapi tidak setempat. Ada kitab sejaman setempat, ada kitab sejaman tidak setempat. Kemudian ada kitab yang tidak sejaman, disebut dengan kitab sekunder. Apabila kita tidak bisa menemukan kitab sejaman, maka kita menggunakan kitab yang tidak sejaman yang paling dekat dengan tempat kejadian perkara dan waktu kejadian perkara. Apabila ada bertentangan antara dua kitab, yaitu kitab Ibnu Hajar misalnya, pada abad 10 yang mencatat nama seorang ulama Ba'alawi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ada abad ke-15 seorang ulama yang menyatakan nasab Ba'alawi ini batal berdasarkan dalil-dalil yang dia dapatkan di abad ke-6 dan abad ke-5 Hijriah. Maka walaupun ulama itu adanya di abad ke-15 Hijriah, tetapi jika dia membawa bukti dari abad yang lebih dekat dengan waktu kejadian perkara, maka yang ada di abad 10 ini dianggap batal atau tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Walau waktunya agak dekat, yaitu abad 10 Hijriah, kurang lebih hanya 600 tahun dari waktu kejadian perkara. Sementara yang abad ke-15 sudah begitu lama, tetapi dia dapat menemukan bukti-bukti primer atau bukti sekunder yang lebih dekat, yang paling dekat waktunya dengan
waktu kejadian perkara, maka yang harus dipegang adalah yang abad 15 yang mempunyai bukti-bukti sumber primer atau sumber sekunder yang lebih dekat dengan nasab daripada Ahmad bin Isa ini. Jadi begini, ada sebuah kaul, i'rifir rijala bil haq wala ta'rifil haqqa bir rijal. Kenalilah seseorang itu dengan kebenaran yang dia bawa. Jangan kenali kebenaran dengan orang. Jadi jangan sampai karena orang ini sudah hebat, maka kita nyatakan apa saja yang keluar dari dirinya akan hebat. Karena dia sudah benar dalam satu hal, maka apa saja yang akan keluar dari dirinya akan benar semua. Tidak begitu. Jangan juga kita menganggap orang yang pernah berdosa sekali kemudian tidak akan ada kebenaran sama sekali yang akan dia sampaikan. Tidak begitu. Kita kenali kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Kita kenali orang-orang itu dengan kebenaran yang ia bawa. Jangan kita kenali orang-orang apa kebenaran itu dari orang yang membawanya. Bir sisa, ulama besar, wali besar, tapi akhir hayatnya su'ul khatimah. Maka jika seorang ulama sedang membawa kebenaran, dapat diuji kebenaran itu dengan logika-logika yang lurus, logika-logika standar mencari kebenaran, lulus, maka kebenaran itu ada di dia. Tapi apabila dalam suatu hal, suatu masalah, suatu perkara, ketika kita timbang dengan logika umum dalam menetapkan kebenaran, tidak lulus ini pikiran dari seorang ulama, maka itu kita kesampingkan. Di dalam kajian ilmu fikih sering sekali kita menemukan seorang pengarang kita mengatakan faqad ghalata hada, bahwa ulama ini salah. Faqadis wadda fahmu, pemahamannya itu hitam, pemahamannya gelap, artinya salah dalam memahami hal yang telah dia sampaikan. Itu biasa-biasa saja di dalam kancah ilmiah, Kang Mas. Baik, Keimad, pertanyaan saya itu, apakah Anda yakin itu apa kitab yang mengatakan Sajarah Mubarakah itu karangan Fakhrul Razi? Sebagian orang mengatakan itu bukan karangan Fakhrul Razi, tetapi karangan orang Syiah yang mencoba tidak mengakui terhadap keturunan Rasulullah. Itu bagaimana Anda menjawabnya? Kitab Sajarah Mubarakah itu ditemukan oleh Syekh Al-Mar'asi yang oleh Mahdi Ar-Raja'i. Mahdi Ar-Raja'i pentahqiq yang sudah terkenal. Saya nilai dia adalah orang yang jujur. Banyak kita mendapatkan manfaat dari beliau. Karena apa? Karena berbagai macam kitab nasab yang dicetak hari ini dapat dikaji oleh para ulama adalah dari tangannya yang dingin, dari tangannya yang penuh barakah. Banyak kitab-kitab nasab yang tidak ditemukan dapat ditemukan oleh beliau, kemudian ditahqiq dengan cantik, kemudian dicetak. Dan beliau itu perlu diketahui pendukung Ba'alawi. Mahdi Rajai ini pendukung Ba'alawi. Dia mentahqiq kitab Sajarah Mubarakah yang menyebutkan Imam Al-Fakhrul Razi tidak mempunyai anak bernama Ubaid, tetapi dalam kitabnya dia mengarang kitab sendiri, itu mencantumkan nama Ubaidillah sebagai salah satu anak daripada Ahmad bin Isa. Kenapa saya katakan dia seorang yang jujur? Kalau dia tidak jujur, ketika dia menemukan kitab Sajarah Mubarakah ini, maka akan disesuaikan dengan kitab yang sudah dia karang. Bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya ada 4. Ditambah Ubaidillah seperti kitabnya. Tapi karena dia seorang yang jujur, maka ketika dia menemukan manuskrip ini, mentahqiqnya, maka dia mencantumkan seperti apa adanya dalam manuskrip itu. Di dalam manuskrip itu anak Ahmad bin Isa hanya 3. Dia sampaikan hanya 3. Anaknya cuma Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa Ahmad Ar-Rajai dulu sebelum ditemukan Asy-Syajarah Mubarakah mengarang kitab nasab kemudian mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Karena Syekh Mahdi Rajai ini bekerja di Maktabah Al-Mar'asi. Maktabah Al-Mar'asi ini milik Syekh Al-Mar'asi. Syekh Al-Mar'asi ini adalah teman daripada Habaib. Dia mukatabah, saling surat menyurati, saling bertukar informasi tentang silsilah-silsilah. Syekh Al-Mar'asi meminta ke Yaman, ke Hadramaut tentang silsilah orang-orang Hadramaut.
Karena memang waktu yang sangat terbatas, katanya saya tidak bisa ke sana, tapi tolong bisa dikirimkan nasab-nasab. Saya lagi menulis kitab nasab. Nah, kemudian ketika Syekh Mahdi Rajai ini mengarang kitab nasab, juga beliau menyontoh daripada gurunya ini Syekh Al-Mar'asi yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai salah satu bagian anak Ahmad bin Isa. Itu sebelum ditemukannya kitab Syajarah Mubarakah. Lalu ketika beliau menemukan kitab Syajarah Mubarakah, dicetak kitab itu, ditahqiq oleh dia dengan cantik, dia tidak sama sekali menambah daripada nama anak Ahmad bin Isa itu. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas seorang Mahdi Rajai ini sangat tinggi. Integritas moral ilmiahnya sangat bisa dijamin. Oleh karena itu, ketika Syekh Mahdi Rajai ini mengatakan bahwa kitab ini adalah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, saya yakinnya apa yang beliau katakan di dalam cetakan kitab itu adalah sahih. Kenapa? Dia tidak punya permusuhan dengan Ba'alawi, bahkan beliau mendukung Ba'alawi. Bahkan saya mendapat surat dari beliau, walaupun tidak disebutkan nama saya, tetapi surat itu menyatakan isbatnya Ba'alawi dari Syekh Mahdi Rajai. Dengan berdasarkan itu, bahwa ketika diskursus nasab di Indonesia ini hangat, datang orang Indonesia ke Iran, ke Syekh Mahdi Rajai meminta isbat, ditulis isbatnya oleh Syekh Mahdi Rajai, kemudian dikirimkan kepada saya oleh seorang habaib dari WA. Saya baca, saya bukannya sedih karena menerima sebuah isbat untuk Ba'alawi, saya bahagia karena berarti ini menunjukkan kredibilitas, integritas seorang pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah ini luar biasa. Dia mentahqiq kitab yang kitabnya ini menganulir kitab yang sudah dia buat, tetapi sama sekali dia tidak rubah isinya. Karena apa? Karena integritas ilmiah seorang muhakkik tidak boleh interpolasi terhadap kitab yang ditahqiqnya sama sekali. Berbeda dengan muhakkik-muhakkik lain dari kalangan Ba'alawi yang saya temukan. Misalnya Abdullah Al-Habsyi, kemudian Al-Attas. Kitab-kitab yang ditahqiq terjadi di sana interpolasi. Termasuk kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail. Ini kitabnya hanya beberapa halaman, ketika dicetak jadi ratusan halaman. Di dalamnya tidak diberikan pembeda antara kitab asli dari manuskrip yang ditemukan dengan tambahan dari muhakkiknya. Seakan-akan kitab ini ditulis oleh pengarangnya yang ada di abad ke-5 Hijriah, tetapi sebenarnya isinya telah diinterpolasi, disisipi, ditambahkan daripada kalimat-kalimat dari muhakkik sendiri. Ini berarti integritas ilmiahnya dipertanyakan. Tetapi Syekh Mahdi Rajai, dia menemukan manuskrip Syajarah Al-Mubarakah. Dia biarkan apa adanya. Dia tahqiq, kemudian dia persembahkan kepada masyarakat muslim. Kitab yang selama ini tenggelam, kitab yang selama ini hilang, tidak diketahui keberadaannya. Kemudian gurunya Syekh Al-Mar'asi mengatakan bahwa ada informasi kitab itu ada di Turki. Kemudian beliau menyuruh salah satu anaknya untuk pergi ke Turki, mempotret kitab ini. Kemudian setelah dipotret, ditahqiq. Setelah ditahqiq kemudian dicetak dan sampailah manfaatnya kepada umat Islam. Ini yang membuat geger dunia bahwa di dalam kitab itu dinyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau misalnya ada orang yang tidak percaya kepada Syajarah Mubarakah, maka pertama yang harus ditanyakan oleh mereka adalah penyalinnya. Penyalinnya ini apakah ada permusuhan dengan Ba'alawi? Kalau tidak ada permusuhan dengan Ba'alawi, lalu motivasi apa dia sampai menghilangkan nama Ubaidillah? Kalau betul Ubaidillah itu dulunya tercatat, tidak ada. Penyalinnya tidak ada urusan dengan Ba'alawi. Dia menyalin apa adanya saja begitu dari manuskrip aslinya. Kemudian Imam Fakhrur Razi juga tidak ada sejarah bermusuhan dengan Ba'alawi. Maka ketika Imam Fakhrur Razi mencatat nama anak itu Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain, ini tidak ada motif apapun selain motif ilmiah. Karena memang yang ditemukan anaknya cuma 3, ya mau gimana lagi? Nah, itulah jadi bagaimana cara kita di dalam kita mengamati seorang penulis sejarah, seorang penulis nasab, adakah subjektivitas baginya terhadap apa yang sedang diteliti. Kalau misalnya orang Solo meneliti Solo,
tentu akan ada subjektivitas kesoloannya. Kalau orang Banten menulis sejarah Banten, tentu ada subjektivitasnya. Maka seorang yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu sejarah, kalau dia ada informasi tentang sejarah, pertama dia tanya kitabnya kitab apa. Oh, kitabnya kitab Ar-Raudul Jali. Siapa pengarangnya? Az-Zabidi. Oh, Az-Zabidi ini orang tuanya siapa? Dia dari marga apa? Oh, dia dari Az-Zabidi. Zabid. Kemudian dia gurunya siapa? Oh, gurunya seorang Habib. Oh, dia menulis kitab tentang nasab Habib, gurunya seorang Habib. Lalu kitabnya ini ditahqiq oleh siapa? Oh, ditahqiq oleh Ba'dib, seorang Habib lagi, atau dia murid seorang Habib lagi. Nah, di situ akan ada keterkaitan antara objektivitas dengan subjek orang yang mentahqiqnya itu. Maka di situ nilainya akan berbeda, Kang Mas. Jadi siapa yang mentahqiq, siapa yang mengarang, itu nilainya akan berbeda. Ketika seorang nasabah yang tidak ada kaitan dengan keluarga Ba'alawi misalnya, kemudian nasabah ini mencatat Ba'alawi, itu betul-betul dia objektif. Tapi kalau seorang Ba'alawi, saya misalnya mencatat nama Ba'alawi, membesar-besarkan, berarti di situ ada ada subjektivitas. Ketika saya menulis tentang Banten, kemudian di situ saya agung-agungkan Banten, itu ada subjektivitas, mencurigakan. Maka harus diteliti apakah yang saya sampaikan dalam buku sejarah Banten saya itu ada nilai-nilai yang ditambahi atau sesuai dengan fakta sejarah sesungguhnya. Begitu pula dengan nasab. Nasab siapapun, bukan hanya nasab Ba'alawi. Kalau kita meliti nasabnya Kang Mas Yusuf, dari mana misalnya Prabu Siliwanginya. Kemudian kita teliti dari kitab-kitab. Maka kita harus meneliti dari mana kita mendapat sumber itu, sumbernya tulisan siapa, dan bagaimana, dan seterusnya. Demikian Kang Mas. Jadi gimana menurut teman-teman setelah menyimak video barusan? Masuk akal tidak? Logis tidak? Ilmiah tidak? Dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kalau Anda benar-benar paham, ya, insya Allah Anda akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau sebuah alasan kenapa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani kok seperti itu. Ada apa dan kenapa, saya kira itu sudah dijawab semua oleh beliau. Ya, pertanyaan Anda ketika Anda menanyakan kenapa, ada apa? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampailah kita salah paham. Jangan sampailah kita berhenti memahami dari narasi yang sangat luar biasa itu. Dan menurut Al-Fakir pribadi ya, dari apa yang sudah kita simak, dari apa yang sudah kita pahami barusan, apa yang sudah dinarasikan oleh Kiai Imaduddin itu sangat luar biasa. Dan menurut saya itu sangat ilmiah seperti itu, sangat ilmiah. Karena dari alasan-alasan itu tentu juga ketika kita cerna dengan otak yang sehat, dengan otak yang waras seperti itu, akan menyimpulkan dari tindakan beliau itu sangat luar biasa seperti itu. Dan logis ketika kita memikir hal barusan gitu ya, paham ya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum memahami, tolong video itu disimak secara full ya, dan tolong ya dipahami secara benar-benar. Artinya jangan sampai ya Anda memahami lalu ketika mendengar Anda main-mainan ya. Jadi nanti gagal fokus, alhasil tidak paham dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka saya sarankan untuk teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mengetahui alasan Kiai Imaduddin ada apa dan kenapa, tolong itu dipahami seperti itu. Seperti itu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan kata atau kesalahpahaman dari apa yang sudah saya sampaikan, Al-Fakir @Hafizal ya, @Official ya, apabila ada hal-hal yang tidak baik, kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ya sebagai insan saya sadar ya tidak luput dari salah dan lupa atau lupa dan salah seperti itu. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.